Kalau bertemu langsung dengan mereka, saya berharap saya akan melaporkan ya. Suatu saat pasti kalau nanti Pengadilan Negeri Surakarta menyidangkan aduan saya akan bertemu dengan mereka. Ya, saya akan katakan bahwa kami memang nggak terima dengan penyampaian kalian. Dan mungkin ini saya instruksikan, nah itu si Roy Suryo itu ya, saya akan instruksikan kepada semua anggota BSJL yang ada di seluruh Indonesia, tolong, kalau punya panci bekas, ember bekas, apalagi barang-barang dapur bekas lah, tolong disimpan. Nanti pada saatnya kita kumpulkan, di saat sidangnya si Roy Suryo, kita buat monumen. Tapi meskipun saya orang desa, bagi saya masih lebih berharga Sudarsono daripada Roy Suryo. Karena apa? Roy Suryo pernah menjabat menteri, ya kan? Menteri loh, olahraga. Indonesia Raya aja nggak hafal kok. Satu, juga ada pembuktian hukum atau menjadi rumor hukum. Mantan menteri pakai rumah dinas, pulangnya aja menjadi opini panci aja dibawa pulang. Hinanya seperti itu kok. Terus menguliti orang lain seakan-akan dirinya malaikat, nggak punya salah, nggak punya dosa, nggak punya kekhilafan. Memang saya paling benci banget, Mbak. Kalau boleh Tribun jadi promotor, Sudarsono tinju di atas ring, Mbak di promotori, Mbak. Sudarsono tinju di atas ring lawan Roy Suryo. Mungkin imbang, Mbak, sama pendeknya, sama kecilnya, gitu. Hadiahnya nanti Tribun yang nyediakan. Ini bebas nih besok. Saya tantang Roy Suryo, Sudarsono, BSJL, kita padu tinju di ring. Kayaknya tinggi badannya juga sama deh. Cuma dia berkumis, saya enggak ya. Dia bawa panci, saya enggak. Itu aja. Okay. Asik ini, besok jadi viral ini. Jadi viral. Roy Suryo saya tantang. BSJL ketuanya nantang Roy Suryo tinju. Kayaknya rame nanti. Iya, jadi gini loh. Mereka ini kan kaget, panik ketika tahu-tahu Pak Jokowi melapor. Tercantum pengumuman kelulusan ujian masuk proyek di 1, salah satu koran UGM tahun 80 yang dimuat di Harian Kedaulatan Rakyat, edisi 18 Juli 80, pada halaman 4 kolom 16 ada nama Pak Jokowi di nomor urut 14. Jadi dari sini saja sebenarnya sudah terbukti 100% ijazah ini asli, gitu loh. Jadi jangan lagi, oh ini identik. Bahkan Roy Suryo bilang 3 orang ini kolam yang sama. Jadi dia menuduh lagi 3 orang ini punya ijazah palsu lagi, kan sakit kawan ini, gitu loh. Itulah saya bilang kebencian ini kadang-kadang bikin orang nggak waras dan ambisi, ya ambisi terus merasa gagal, ya kan, ya. Jadi ini kan gelandangan politik semua nih kalau kita lihat, ya kan, petualangan politik yang nggak laku-laku, gitu loh. Jadi kan kasihan Republik ini hanya dibangun oleh orang-orang, segelintir orang-orang jahat kayak begini, gitu loh. Nggak ada obat ini. Saya yakin yang 99% akan masuk semuanya ini. Ya, karena bukan karena intervensi, karena hukum yang akan bekerja, bukan kita intervensi, ya kan. Saat Pilpres dan sampai hari ini, ya, orang yang ikut kontestasi sudah bersalaman, ya, mereka sudah bersalaman di Senayan sana, ya, tetapi para pendukung masih gontok-gontokan, saling hujat, saling maki, saling benci tentang ijazahnya Bapak Jokowi, ya. Entah apa maksud dan tujuan. Mereka teriak-teriak ijazah Jokowi palsu, lapor ke polisi, lapor ke Komnas HAM. Habis ke Komnas HAM menolak, lapor ke Kompolnas. Habis ke Kompolnas nanti menolak, kemana lagi ini orang mau melapor, ya. Terus sudah begitu lapor lagi katanya ke PBB yang di sono lah, ya. Nah, mereka berharap dunia internasional mau mendengarkan tentang keluhan mereka soal ijazah palsu Bapak Jokowi. Saya menjadi tertawa, ya, menjadi geli. Urusan apa luar negeri yang ngurusin ijazah Jokowi?
urusan apa PBB ngurusin ijazahnya Jokowi, teriak-teriak di sana. Itu kan sebuah kebodohan. Makanya saya bilang, ketika kebencian itu sangat luar biasa, sakit hati itu sangat luar biasa, yang ada adalah kebodohan yang dipertontonkan. Masalah benar atau salah, belum tentu juga dia yang benar. Kalian sadar tidak, kalau kita ini sedang diadu domba dengan menggunakan narasi ijazah Pak Jokowi. Setelah rame ijazah Pak Jokowi yang dibilang palsu ini, sepertinya kita ini melupakan salah satu kasus besar, yaitu apa? Kasus Pertamina. Bisa jadi kasus ijazah palsu ya, ini untuk menutupi kasus Pertamina ini ya, yang dimana kasus Pertamina ini merugikan negara sampai hampir 1.000 triliun. Ya, besar sekali ini kasusnya. Kok bisa ya kita melupakan kasus ini? Ya, dan sampai sekarang kasus Pertamina ini kelanjutannya seperti apa? Kita tidak tahu. Ya, kita ini fokus tertuju pada masalah ijazah Pak Jokowi ini seperti itu. Dan salah satu tersangkanya adalah anak Riza Khalid ya. Siapa itu namanya? Kerry Adrianto Khalid atau siapa itu? Anak Raja Minyak Riza Khalid. Ini untuk menutupi kasus itu ya. Ini menurut pendapat saya. Kalau pendapat kalian seperti apa? Coba komen. Dan kemarin-kemarin juga ya, setelah ijazah Pak Jokowi ini, kemarin-kemarin juga para mantan jenderal ini turun untuk menurunkan Mas Gibran dari kursi Wapres. Tujuannya apa? Agar Pak Anies ini naik menjadi wakil presiden, dan di mana Pak Prabowo ini ya sebagai presiden ini meneruskan program-program Pak Jokowi, yaitu menyetop nikel mentah, juga hilirisasi dan membangun smelter-smelter, menarik tambang-tambang raksasa yang ditarik di era Pak Jokowi. Nah, bisa jadi ya Pak Prabowo ini dikudeta oleh gerombolan Anies, karena Anies ini didukung oleh siapa? Didukung oleh HTI dan FPI ya. Bisa jadi nanti ya Pak Prabowo ini dikudeta, dan akhirnya apa? Program-program atau kebijakan Pak Jokowi yang dilanjutkan oleh Pak Prabowo ini bisa dihapus. Dan di sini sepertinya juga ada permainan asing yang tidak senang dengan program-program Pak Jokowi yang dilanjutkan oleh Pak Prabowo, karena ya seperti Eropa ini merasa dirugikan seperti itu dengan adanya penyetopan nikel mentah dan hilirisasi ini. Jadi kalau dipikir-pikir semuanya ini nyambung ya, antara kasus ijazah Pak Jokowi untuk menutupi kasus Pertamina, juga Pertamina ini apa ya, biar stop kasusnya, akhirnya kita dialihkan seperti itu, dan juga para mantan jenderal ini diturunkan fokus untuk melengsarkan Mas Gibran dari kursi Wapres, dan dilanjutkan oleh Anies, dan pendukung Anies ini adalah orang-orang sakit hati yang FPI dan HTI itu dibubarkan oleh Pak Jokowi. Nyambung semuanya. Coba kalian sependapat tidak ya, kalau kasus ijazah Pak Jokowi ini untuk menutupi kasus yang lebih besar ya.